Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, Pak tanya dulu ya. Siapa tadi pagi yang mengerjakan sholat subuh di rumah? Coba angkat tangan yang mengerjakan sholat subuh di rumah. Coba, ada beberapa orang. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya udah, yang lain kenapa tidak sholat di rumah? Kenapa tidak sholat di rumah? Al-Ghazali, kenapa Al-Ghazali? Jawab Al-Ghazali, kenapa? Ketiduran. Patan, kenapa Patan? Keluarkan suara umpatan, kenapa kamu tidak sholat di rumah? Jawab. Hah? Coba Panca, kenapa Panca? Serahkan suara Panca, kenapa? Oi, kenapa Panca? Hah? Lupa. Itu adalah pengamalan Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan dulu baru yang lain-lain. Oke. Sekarang Bapak tanya, siapa yang sarapan tadi pagi di rumah? Yang sarapan? Oke, berarti cuma Arti. Kenapa? Silakan turunkan. Kenapa Arti belum sarapan? Kenapa? Lupa. Kenapa Arti? Lupa makan? Hah? Iya, sarapan. Oke. Terus ini Bapak tanya ya, bagaimana perasaanmu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaanmu? Apalagi senang, terus? Terus? Gembira, ria. Mudah-mudahan nanti sampai selesai pembelajaran kita tetap bahagia, senang, gembira, ria. Kita minta kepada ketua, silakan pimpin baca doa. Ketua. Setelah kita baca doa, semoga keberkahan itu menghampiri kita dan apa pembelajaran atau ilmu yang hari ini Bapak ajarkan semoga kalian tangkap ya. Terus sebelum kita memulai pembelajaran, kita minta kepada Arumi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Arumi, pimpin teman-temanmu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang lain silakan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
kasih untuk Arumi itu adalah untuk menimbulkan ya lagu Indonesia Raya itu menimbulkan nilai-nilai kebangsaan di dalam diri kita. Oke, sebelum masuk pembelajaran, Bapak tanya dulu, apakah kamu kenal dengan tulisan ini? Ya. Coba dijawab. Apakah kamu kenal dengan tulisan yang Bapak buat? Hah? Terus, apa itu Google Assistant? Kalau kamu kenal, apa itu Google Assistant? Apa? Kan kamu sering searching tuh ya, kamu sering buka Google, tapi kamu nggak tahu apa itu Google Assistant. Ya, apa itu Google Assistant? Apa itu YouTube? Nah, apa itu kamera dengan filter wajah? Apa? Coba silakan. Apa itu Google Assistant? Silakan dijawab. Siapa tahu? Boleh sembarang. Kalau salah kan nggak mau. Siap saja. Google itu apa yang tahu ya Google lah. Google itu. Kalau Google tahunya untuk apa? Google. Dia juga jadi Google. Kok Anda di mana? Anda dapat. Apa aja? Jel, Google itu apa? Pernah lihat di HP kan? Pernah tengok di HP Google itu? Jawab saja ya. Nanti kalau kurang tepat ditambah sama bapaknya. Jawab, bahasa kita pun Nanti nggak Bapak luruskan. Bahasa kamu aja. Iya. Apa itu Google? Apa itu YouTube? Apa itu Google? Apa itu YouTube? Silakan, Koja, apa? Ngomong aja, nggak apa-apa, ngomong aja. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Bapak cari tahu dulu, apakah kamu itu sudah kenal dengan Google, YouTube, dan kamera dengan filter wajah? Nia? Arum? Apa itu Google? Hah? Ajel? Jawab aja. Nanti Bapak luruskan. Pernah dipakai? Pernah untuk apa? Coba. Untuk apa? Pernah digunakan di HP untuk apa? Para mau nih. Nah, coba jawab. Hah? Ayo Ajel, apa Ajel? Suaramu keretan Ajel, biar terdengar. Ya, Google itu untuk mencari informasi, betul. Terus YouTube apa guna YouTube bagi kamu? Hah? Apa? Siapa bisa angkat tangan? Pernah pakai ini semua ini, yakin ibu? Permainan. Tiap hari mungkin udah searching YouTube ini, searching Google, YouTube, pakai kamera yang biasanya kita itu hitam terlihatnya putih. Nah, ada yang pakai bendo-bendo, nah itu kamera pakai filter wajah. Jadi sebelum kita masuk pembelajaran itu Bapak tanya dulu, YouTube itu apa? Apa gunanya bagi kamu? Ayo, apa kakak? Kapan menggunakan Adek. YouTube? Kalau melihat apa? YouTube. YouTube. Untuk membuat video. Ya, YouTube ini banyak gunanya sekarang ya. Satu, untuk membuat video boleh. Kamu nanti kalau buat video silakan upload di YouTube. Kan ada itu, ditonton banyak orang. Terus YouTube ini sekarang gunanya apa? Untuk mencari informasi. Tapi yang Ya, video ya Pak. iya, ya Bu. Terus kalau kamera dengan filter wajah,
Nih yang biasanya yang tidak pede nih, ada kerjakan itu ya Bu ya. Ya buat kamera, pakai bandung, pakai apa tanduk kelinci, apa lagi? Nah, sering kamu gunakan enggak? Jadi, Untuk apa? untuk apa? Untuk berfoto supaya foto itu kamu rasakan kamu lebih cantik, lebih ganteng dengan bantuan filter wajah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Ya, ini Bapak jelaskan dulu ya apa itu kecerdasan artifisial. Ajaran baru ini bisa dipublikasikan ya. Ini pergunaannya nanti untuk masa depannya. Ya. Ada kelihatan ke belakang? Jawab. Ada Pak. Jawab. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang KAA. Ada namanya kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau disebut dengan sekarang AI. Ya, AI. Karena sekarang itu kan kita belajar AI, kenapa? Karena AI itu sekarang sangat canggih. Kemarin ada foto yang video yang viral kan, ada seseorang itu dia videonya di dalam neraka. Ya, dia foto dalam neraka. Tolong saya lagi masuk neraka. Dia difoto di depan bara api itu. Pernah kamu lihat itu? Pernah kamu lihat? Ada pula sekarang yang fotonya karena gara-gara AI, yaitu kecerdasan dari komputer itu. Ada orang yang belum pernah dia ke Mekah udah foto dari Mekah di depan Ka'bah. Ada enggak? Ada. Pernah enggak lihat? Pernah. Itu ada kecerdasan dari AI. Lanjut ya, apa itu AI? Apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Ini dia. AI adalah, ya, coba dengarkan. Kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia. Ya, cara berpikir manusia. Seperti belajar, memahami, dan membuat keputusan. Jadi AI itu adalah mesin yang mampu dia belajar, memahami, dan membuat keputusan. Ya, kalau zaman sekarang kan banyak itu. Orang Jepang tuh buat robot. Katanya robot itu akan menggantikan manusia di tahun-tahun selanjutnya. Itu AI itu. Ya, tapi AI itu tidak bisa berjalan tanpa bantuan manusia. Contohnya apa? Komputer yang mengenali wajah, aplikasi yang menjawab pertanyaan. Contohnya kalau di sekolah Bapak buat contohnya pakai absen wajah. Ya, itu AI itu. Absen wajah misalnya Bapak terlambat datang, Bapak mau masuk kelas ada absen wajah. Ini aja Bapak kan? Udah direkamnya dia. Oh, ini Pak Dian. Pak Dian udah hadir. Itu kerja AI itu. Tapi manusia yang merancang itu manusia. Ada lagi kalau zaman sekarang namanya mobil Tesla itu. Tesla, ya, mobil tanpa ada pengemudi. Nih, gara-gara AI, gara-gara komputerisasi mesin itu, kecanggihan kecerdasan manusia itu bisa dia buat mobil tanpa pengemudi. Terpikir nggak sama kamu itu? Kalau nggak terpikir sekarang nanti searching aja di Google, mobil tanpa pengemudi ada sekarang. Atau ada sensor misalnya mobil, ya, kalau mau tabrakan dia bunyi dia, berbunyi dia, pendeteksi, itu ya AI itu.
Jadi dirancang oleh manusia supaya manusia itu lebih mudah, ya, lebih lebih mudah berinteraksi, lebih terjaga keamanannya. Itu dah AI, guna AI. Kita lanjut. Kebesar itu kan. Enggak diputar itu enggak, belum lebar. Karena terlalu dekat mungkin. Nah, ini dia cara kerja AI secara sederhana. Ya, yang pertama mengumpulkan data, suara, teks. Jadi kamu jangan sekarang semena-mena ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, sembarang aja kamu taruh wajahmu di sana, maka dia itu akan tersimpan. Ya, makanya kalau mencari orang yang hilang itu sekarang mudah karena datanya ada datanya, jadi mudah dia mencari kan. Misalnya siapa namanya Isatul Sakiyah, nah, dicari sama yang ahli dari komputer ini, yang ahli AI, dicarinya ada cepat dia dapatnya. Itu dia. Ini yang kedua, belajar dari data. Nah, dia akan mengenali pola. Ya, dari AI dia akan mengenali pola. Yang ketiga, membuat keputusan. Itu yang Bapak bilang tadi. Misalnya Bapak mau masuk kan, Bapak tekan absennya, misalnya tekan wajah. Sekarang yang absen kan Bapak, ini kan Pak Dian, yang datang Maulana. Salah. Itu AI itu. Jadi misalnya yang absen sekarang kan Pak Dian buat wajahnya betul, tapi yang datang tuh Maulana, bukan Pak Dian. Nah, direkamlah wajahnya. Itu salah. Itu AI itu ya. Jadi dia tahu, dia bisa merekam, dia bisa mengenali wajahmu. Jadi hati-hati yang biasa upload foto sendiri-sendiri, hati-hati ya, di WA, di Instagram, di Facebook. Pokoknya yang biasa foto pribadi itu tolong hati-hati, karena nanti bisa jadi datamu disalahgunakan sama orang lain. Terus, ini dia contoh AI di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalau untuk pendidikan, ya, kalau pendidikan ada ChatGPT. ChatGPT ini untuk mencari tugas bisa. Kalau kamu gunakan yang menggunakan AI, Cici itu AI, Pak. Ya, kamu tinggal foto, langsung dikasihnya jawaban. Itu AI itu. Nah, seperti itulah nanti kerjanya. Orang yang ahli komputer itu seperti itu kerjanya. Nanti kamu itu misalnya diambil fotonya, dari foto itu diambil datamu semua. Bisa. Jadi hati-hati. Nah, kalau untuk di rumah tangga, ini di rumah ya, ada asisten suara misalnya. Kamu menggunakan bel berbunyi Assalamualaikum, kamu tekan bel itu Assalamualaikum, itu AI itu. Ya, ada lagi robot yang nyapu. Itu AI itu, manusia yang jalankan. Dengan kemampuan manusia, dia bisa melakukan kegiatan apa yang kamu kerjakan. Untuk kesehatan, kalau untuk kesehatan apa gunanya? Untuk mendeteksi penyakit. Ya. Misalnya Taufik, iya Bu. Misalnya Taufik sakit paru-paru, deteksinya ke dalam. Dilihatnya, ya, misalnya tulang rusukmu ada yang patah, bisa kita lihat. Itu dia termasuk AI itu, kecerdasan dulu. Tuh yang lagi yang keempat, transportasi itu yang Bapak bilang tadi, mobil tanpa sopir. Ya, mobil tanpa sopir. Yang untuk hiburan, kamu bisa merekomendasi lagu dan film. Itu yang tadi di Google itu kamu lihat. Kamu tekan suara, tekan untuk rekam suara. Carikan saya lagu Tak Bola Balik. Kan dicarinya. Itu AI itu. AI itu yang bekerja. Carikan lagu Tak Gendong. Dicarikannya, itu AI itu. Oke, itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada
manfaatnya. Apa manfaatnya? Yang pertama itu membantu pekerjaan manusia. Ya, kamu akan terbantu. Kamu akan merasa terbantu dengan mudah. Yang kedua, membantu belajar lebih mudah. Itu yang Bapak bilang tadi Cici. Ya, karena terlalu asik dengan Cici, itu dah pelajaranmu lebih mudah. Tapi jangan terlalu tergantung sama Cici ya, karena AI itu bersifat belum 100% kebenarannya. Kamu misalnya cari jajar genjang, datangnya balok. Nah, itu harus diperhatikan juga. Yang ketiga, membantu orang dengan keterbatasan fisik. Contohnya orang yang lumpuh pakai kursi roda yang pakai remote. Ya, ada remote-nya. Pernah kamu nampak orang yang tak punya kaki, dia pakai kursi roda tapi pakai remote. Itu AI itu. AI yang bekerja. Yang keempat, memantau lingkungan dan bencana. Bisa digunakan mendeteksi terjadinya gempa, longsor, banjir, dan lain-lain. Itu manfaatnya AI itu bagi kita. Terus selanjutnya, ini risikonya. Salah satu risikonya sama kamu ini, ketergantungan teknologi. Karena ketergantungan ke teknologi, maka kamu sekarang seharian main TikTok aja. Ada enggak? Ada enggak? Ada tidak? Main TikTok seharian, main internet seharian. Ada itu. Ini yang Bapak bilang tadi, privasi data akan terancam. Ya, makanya sekarang banyak orang yang nelpon, halo Pak, kami dari pinjaman online. Tahu misalnya kami dari BPJS. Nah, itu AI itu. Dia kenali kamu. Terus kalau kamu jawab, dia tahu detail-detailnya datamu. Kamu punya anak berapa? 4 orang. Nama anakmu ini, tanggal lahirnya ini. Tahu dia? Ya, ada seperti itu. Misalnya ada yang nelpon, Albi, anakmu kecelakaan, tolong dibantu, gini. Kalau tidak dibayar, tidak ditransfer segini, kamu akan kena musibah. Karena ada itu. Karena tidak kamu orang tuamu ditelepon seperti itu. Karena itu AI itu yang bekerja. Ya, dia kenali wajahmu, lalu dia cari datamu. Atau kamu pernah, kalau kalian mungkin belum ya, atau misalnya membawa biodata ke suatu perusahaan. Ya. Jadi hati-hati, mulai sekarang hati-hati. Pajang foto itu hati-hati, baik itu pokoknya di sosial media, hati-hati. Karena kita mudah nanti dipetas sama orang. Yang ketiga, beberapa pekerjaan tergantikan oleh mesin. Itu yang Bapak bilang tadi, ada robot yang bisa nyapu dia sekarang. Ada robot yang bisa cuci piring. Ya, ada robot. Kalau Bapak lihat sekarang ada robot itu cuma jantungnya yang tidak sama dengan manusia. Kalau jantung itu belum ada orang yang bisa buat. Ya, ada jantung, ada robot yang persis sama dengan manusia. Yang lebih searching di Google itu. Selanjutnya, sikap bijak menggunakan AI. Ini sikapmu ya, sikap kita. 1. Gunakan AI itu untuk hal-hal yang baik. Untuk pelajaran, ya. Pokoknya untuk yang baik-baik lah. Untuk cari informasi. Yang kedua, jangan menyalin karya orang lain. Ya, jangan menyalin karya orang lain. Kalau ada di bawahnya penciptanya, jangan kamu bilang kamu yang ciptain. Ya, kan kamu itu. Misalnya Maulana membuat sebuah puisi, ciptaan Maulana. Datanglah si Palik. Di copy paste-nya yang Maulana punya ini kan. Setelah di copy paste dibuatnya ciptaan dari Palik, guys. Tuh. Nah, boleh ya? Yang ketiga, gunakan pikiran kritis.
gunakan pikiran kritis. Kalau ada orang-orang yang tidak kenal kamu misalnya nelpon kamu, tidak usah ajukan. Ya, tidak usah ajukan, tidak apa-apa. Itu kritis kita. Kalau kamu kenal suaranya, silakan lanjutkan. Tapi kalau nggak kenal kamu, tidak usah ajukan. Itu kritis namanya. Ya, bukan kita sombong, tapi kritis. Ya, karena zaman sekarang ini mudah saja. Yang keempat, bertanggung jawab atas penggunaan teknologi. Contohnya Bapak bilang sekarang gara-gara teknologi, yang viral, yang paling viral di Indonesia tahu nggak? Ijazah dari Pak Jokowi. Ya, dikatakan tidak asli gara-gara AI ini. Dia bisa edit-edit mungkin, dia bisa ubah-ubah mungkin. Jadi kembalilah dia ke publik, dikatakan sama orang semuanya bahwa ijazah Pak Jokowi itu tak asli. Itu soal pengaruh AI itu. Ya. Selanjutnya, ini tugas lagi nih ya. Tapi sebelum tugas, Bapak ingin lihatkan sebuah video di YouTube. Tersambung deh. Pak. Dari, ada Pak. Coba kita tengok videonya ya. Suaranya nggak mau nih. Tolong diam biar suaranya kedengaran. Mau dia. Tolong suaranya. Lihat aja gambarnya ya. Coba perhatikan, oke. Ini yang Bapak jelaskan kan? Ya, kami mengenali wajahmu. Ini yang suka K-pop, apa ini? Aruni, K-pop, Jenny, kan? Bapak bilang tadi Google Assistant itu ya. Nah, AI itu juga ada di Google Map. Pada game online juga ada. Ya.
pada boblok itu ada itu. Kamu yang menggunakan boblok. Hah? Boblok. Bagi bapak boblok itu. Seharian kamu main sampai subuh. Ya boblok namanya itu. Searching, listening, planning, dan learning. Nah, ini untuk kesehatan dan bilang berapa tulang rusukmu lagi tinggal, nah, dia tahu. Nah, itu untuk mobil. Nah. Ini Google ya, karena dia itu punya hak apa, jadi Google dibuat di sana. Google tuh. Nah. Tuh, gara-gara Cici kamu malas belajar kan? Nanti bapak dia kasih tugas pakai Cici. Ya, Cici. Searching Shopee letter. Saya kira mencari baju, mencari sepatu, celana.
Tuh, perhatikan ya untuk bidang pendidikan. Nah, itu dia video tentang AI. Dia berguna untuk pendidikan, pertanian, kesehatan, dan yang teknologi. Ya. Sekarang setelah Bapak memaparkan materi, Bapak akan kasih LKPD ya per kelompok. Nah, ini oleh-oleh dari Bapak ya untuk kalian per kelompok. Ini. Nama kelompoknya kelompok 1 tadi, kelompok 2 3 kita bentuk 4. Silakan didiskusikan sama teman-temanmu ya, itu sudah Bapak buat contohnya. Silakan diskusikan alat-alat yang menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba tulis di sana. Coba pikirkan apa jawabannya. Yang kamu ketemui dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkunganmu, baik itu di sekolah. Coba dikerjakan. Silakan. Apa penggunaan AI itu dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Kurota. Buat berkelompok. Karena kita sudah memahami apa itu AI. Ini apa? Ayo. Apa yang menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari ya? Bukan contohnya buat, tapi pengetahuannya yang lain. Boleh yang kita sudah pelajari, boleh. Itu contohnya juga. Boleh yang sudah paparkan materinya, boleh apa-apa saja yang kamu ingat. Ya. Contohnya satu udah Bapak buat kan HP, kamera, pengenal wajah, terus apa lagi tadi yang Bapak jelaskan yang menggunakan AI ya? Boleh? Bantu Taufik, Fatan.
Apa itu ayah korisi?
Sudah ya? Waktu udah habis. Oke, kita mulai dari kelompok berapa ini, Ayah? Kelompok? Nah, silakan. Ya, Maulana boleh, Maulana. Ya, kita bacakan Maulana. Ayo, sama-sama di depan bacakan. Ayo, ada apa? Ayo, ayo. Ayo maju, maju semuanya. Maju badan. Badan. Hah? Ayo. Patan Taufik maju, Maulana maju. Cepat. Bilang dari kelompok apa ya? Kami dari kelompok menyampaikan hasil diskusi kami. Ayo Patan. Suaranya keras ya. Dengarkan yang lain. Suaranya keras biar terdengar dia bikin siang. Satu HP untuk mengenali wajah. Yang kedua apa? Google. Ya. Makanan Kahir Al-Mumputu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Jangan ditelepon suaranya harus kuat ya, biar dia kedengaran. Selamatkan kelompoknya sampai yang Kelompok 5 ya, 5 kurang 2. 3 ya, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ayo. Suaranya kuatkan ya. Aja, Umi, semuanya majulah semuanya. Bara, Adi, semuanya maju. Baiklah teman-teman, biasakan seperti itu ya. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Coba yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok kelompok berapa? Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Menonton video dan untuk berfoto dengan fitur wajah. Google Maps untuk mencari lokasi atau tujuan. Shopee untuk
Coba payah 3 tambah 3. Nah, silakan kelompok 6. Ayo. Keras ya, Jel ya keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. HP, kamera wajah, kamera mengenali wajah. 2. Robot bel, membantu manusia untuk membersihkan rumah secara cepat dan mudah. 3. Alat konsen, membantu manusia untuk mengetahui teknologi yang berguna. 4. Google Maps, untuk membantu manusia mencari tempat yang diinginkan dan masuk sampai di tujuan. 5. Kamera filter, untuk memperbagus foto di kamera. 6. CCTV, membantu manusia untuk mengerjakan sesuatu. 7. CCTV, membantu manusia untuk menjaga keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Kalau ada misalnya yang nggak paham apa yang disampaikan oleh kelompok itu, tanyakan. Misalnya CCTV itu untuk apa? Tanyakan. Oke, Muhammad Afiq, 6 kurang 5. Nah, silakan untuk 1. Untuk kelompok 1. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menanyakan Bacakan. 1. HP kamera wajah untuk mengenali wajah secara objek. 2. Google, mencari informasi dan lain-lain. 3. Mobil tanpa supir, supaya bisa tidak lelah. 4. Google Maps, mencari wilayah dengan mudah dan cepat. 5. Untuk mencari informasi dan hiburan. 6. Robot membersihkan rumah. 7. HP, bisa berbelanja dari handphone. 8. Radio, mendengarkan lagu dan musik. 9. WhatsApp, bisa memberikan informasi dari mana saja. 3. Bisa mengenali dengan menggunakan aplikasi. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok berapa yang tinggal? 2 dan 4. Bapak minta Panca pilihnya kelompok berapa? 2 atau 4? Ah, kelompok 2, silakan kelompok 2. 2. Nah, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Kamera wajah. Kamera mengenali wajah
dari jarak jauh. 5. Untuk membeli barang-barang secara online. 6. Untuk mengedit video dari cewek yang cantik. 7. WhatsApp. Untuk mengirim pesan komunikasi dari jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Siapa terakhir? Hah? Siapa yang terakhir? Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Jawab kelompok 4. Oke. Waalaikumsalam. Terus suara anak muda. Anak kaya umum dan bentuk rumah lain. Terus. Kami dari kelompok 4 akan diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan untuk Trio Cabai Rawit. Ya. Trio Cabai Rawit. Oke. Nah, itulah hasil dari persentase per kelompok ya. Ada 6 kelompok, jawabannya hampir sama semuanya ya. Jadi di sana ada YouTube, Shop, Google, apalagi ChatGPT. Kalau bagi bapak banyak vakum tuh kalian vakum itu alat untuk ngambil sampah pakai vakum itu yang pembersih biasanya di musola itu termasuk itu ya. Kita jalan diambilnya sampah itu kan termasuk. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Apa yang kamu ingat? Apa aja? Coba sebutkan aja. Koja, ya Koja. Silakan. Arumi. Kalau pelajaran ini bisa disimpulkan. Kita belajar ini gunanya Ayo Aca, silakan Ja. Apa kesimpulan kita pelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan. Jelaskan suara muka. adanya alat yang namanya ini. Artifisial itu apa? Apa yang bisa kamu simpulkan? Iya. Iya. Kuat namanya biar Buatkan Ja, biar kedengar dia ke apa kita. satu orang. Iya. Ya. Pembelajaran kesimpulannya adalah pembelajaran kita kata Aca hari ini adalah kecerdasan artifisial, yaitu sebuah kemampuan mesin untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang memudahkan manusia itu untuk bekerja. Itu dia. Terus sebelum Bapak tutup silakan berdiri dulu semua. Berdiri dulu semua. Ya. Biar setelah ini nanti tambah semangat, kita minta pada ketua lah pimpin untuk tetap semangat aja ya. Ayo depan ketua.
Pimpin teman-temanmu. Breaking untuk bersemangat. Semangat. Mana ibuannya aja tidak bersemangat kan? Tempo semangat. Nanti kalau kita semangat orang jadi semangat. Ayo sekali lagi. Tempo semangat. Coba dulu kita kira-kira semua. Oke, silakan dulu kedua. Nah, setelah kita mempelajari tentang KAA ini, kecerdasan artifisial, semoga nanti pola pikirmu itu berubah ya. Maksudnya jangan hanya karena semuanya terasa mudah kamu semena-mena aja. Tolong dimanfaatkan dengan baik. Oke? Sebelum kita keluar main, kita minta kepada ketua, silakan baca Kevin teman-temannya berdoa ketua. Ketua. Kevin temanmu baca doa nih Bapak.